Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 2 hari ke depan kita akan masuk bulan suci Ramadan. Bulan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita puasa. Puasa wajib. Puasa Ramadan. Rukun Islam yang keempat. Jadi fardu ain bagi setiap lelaki dewasa, juga perempuan dewasa. Jadi puasa ini tidak wajib bagi orang kafir. Jadi orang kafir nggak usah puasa lah, dan nggak usah komentar-komentar di YouTube. Ya. Kalian memang kafir, nggak wajib. Kemudian tidak wajib kepada orang yang tidak waras alias majnun, tidak wajib. Tidak wajib juga kepada anak-anak. Tapi anak-anak kalau harus dibiasakan. Kita latih anak-anak kecil supaya berpuasa walaupun tidak penuh setengah hari misalnya. Itu tidak masalah. Jadi yang jelas puasa ini rukun Islam, ya, rukun Islam. Kalau ada orang Islam tidak mau berpuasa, itu dosa besar. Dan dosa itu tidak bisa ditebus dengan hukuman-hukuman tertentu. Nah, sehari saja sengaja tidak mau berpuasa akan tidak tergantikan, kata Rasulullah. Artinya pahalanya yang hilang 1 hari itu sangat besar, tidak tergantikan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa karena imannya, karena iman, bukan karena lain-lainnya, wahtisaban, karena penuh perhitungan, penuh keyakinan, penuh mengharap rahmat Allah, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa orang yang berpuasa itu ma taqaddama min dzambi, setahun yang lalu. Dalam hadis lain dikatakan, dari hari ke hari, dari Jumat ke Jumat, dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan, semua itu adalah media pengampunan dosa. Jadi orang yang tidak berdosa itulah sebaik-baik hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia meninggal dunia. Walaupun dosa itu dalam hadis lain dikatakan seperti abu atau debu di lantai, ya. Tapi dengan kita bertobat kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, itu akan bersih. Kita ambil wudu saja sudah bersih dosa kecil. Asal jangan melakukan dosa besar. Bersedekah, dosa kecil itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hal ini supaya kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, semua harus lillahi taala, dengan niat lillahi taala. Beribadah itu dengan niat lillahi taala. Salat wajib, salat sunat, termasuk puasa sunat, puasa wajib, bersedekah, semuanya harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ilah.
Jadi ilah itu istilahnya selain Allah. Jadi karena ilah itu selain Allah. Tetapi ibadah-ibadah ini harus lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah kita akan melakukannya. Kita akan mengharapkan maghfirah Allah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan ini juga bernama Syahrul Maghfirah, bulan ampunan Allah. Manusia wajib bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang-orang yang pernah membuat dosa besar. Jadi dosa besar itu memang harus taubat nasuha, Taubat nasuha itu taubat yang murni, taubat yang sangat sungguh-sungguh. Tetapi kebanyakan orang tidak tahu bagaimana cara taubat nasuha. Taubat nasuha itu harus ada 4 syarat. 4 syarat ya. Yang pertama, menyesali diri tidak lagi mengulangi dosa itu. Yang kedua, rela dihukum oleh hakim sesuai dengan hukuman. Jangan tidak rela. Jadi hukuman kepadanya itu adalah bagian dari taubatnya. Misalnya ditentukan harus dicambuk, harus terima. Dimasukkan dalam penjara 2 tahun atau 3 tahun, harus terima. Jangan minta-minta menyogok hakim, menyogok pengacara supaya dikurangi hukuman. Itu bukan taubat namanya. Taubat selanjutnya meratapi diri, meminta ampun kepada Allah yang sudah kita buat dosa besar itu. Yang ketiga. Yang keempat, ini berat ya. Kalau ada urusan dengan manusia, harus minta maaf kepada manusia itu. Utang piutang, mengambil tanah orang atau lain-lain ya. Banyak hal, membunuh orang, mengganggu istri orang. Apakah berani? Berani kita? Berani, harus menggunakan jasa orang tua, jasa tokoh adat, jasa polisi, Pak Keci, Pak Imam. Saya punya dosa dengan si fulan, bawalah ke sana, saya ingin minta maaf. Sampai begitu baru diterima oleh Allah. Baru diterima, orang itu sudah meninggal dunia, ada familinya, ada anaknya. Itu taubat nasuha. Tapi orang-orang banyak melalaikan taubat nasuha ini ya. Jadi bertaubat juga itu berat. Kalau Allah memiliki rahman rahimnya, diampuni juga dosa kita oleh Allah. Tetapi syarat taubat tidak cukup. Takut-takut tidak diterima oleh Allah. Bagaimana misalnya saya dulu seorang pejabat misalnya, banyak sekali saya korupsi uang rakyat. Itulah kalau boleh bayar uang negara itu. Kalaupun tidak bayar, bersedekah kepada fakir miskin, bersedekah sebanyak-banyaknya, bantu masjid, bantu menasa. Kira-kira sudah tertutup yang kita korupsi itu, baru taubat nasuha, baru masuk surga. Kalau tidak, bahaya ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mari kita jadikan bulan maghfirah ini, bulan Ramadan, menjadi media tempat kita meminta ampun kepada Allah, taubat nasuha ya. Karena setiap manusia memang tidak luput dari dosa ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam, manusia ini berdosa. Sebaik-baik orang berdosa adalah orang yang taubat. Dan orang-orang yang taubat dari dosanya seperti tidak pernah berdosa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hadis tadi belum selesai. Jadi panjang, sangat sahih, muttafaqun alaihi. Jadi sahihnya sepakat ahli hadis tentang hadis itu. Jadi Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai sepakat, malah lebih banyak lagi,
sepakat tentang hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, ini sangat sahih, jangan diragukan. Sahih betul. Hadis yang kedua, riwayat ini juga mutafakun alaihi juga. Tetapi beda sedikit kalimatnya. Yang kedua adalah tadi man shoma, yang kedua man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa qama, mendirikan. Berbeda dengan sama tadi. Sama tadi puasa Ramadan. Ini man qama ramadhana. Barang siapa mendirikan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, akan diampuni juga dosanya setahun yang lalu. Bagaimana cara mendirikan? Mendirikan itu kita isi bulan Ramadan ini siang dan malam dengan takwa kepada Allah, dengan berbuat baik. Jadi banyak sekali cara mendirikannya. Jadi setiap kebaikan itu menopang tiang puasa itu, mendirikannya. Yang sunat-sunat aja, yang besar-besar, yang pertama adalah sunat salat tarawih. Itu salat yang sangat masyhur. Seluruh umat Islam seluruh dunia melaksanakan salat tarawih. Berbeda rakaatnya itu masalah hal yang lain, khilafiyah namanya. Silakan 8, silakan 20, silakan sampai 60 rakaat di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Itu sampai 45 rakaat. Kemudian di zaman selanjutnya sampai 60 rakaat. Kemudian karena berbeda-beda pendapat ini, ya, Imam Syafi'i dan 4 imam mengambil yang di tengah-tengah 20 rakaat. Kemudian Syekh Muhammad Abdu mengambil yang 8. Silakan. Yang jangan ribut-ribut masalah ibadah ini. Silakan yang lebih Anda cintai, yang punya ilmu. Misalnya kita ingin tahu di Mekah Madinah sebagai tanah suci berapa. Ternyata di situ 20, ya. Karena fatwa Ibnu Taimiyah 20, itu kan. Fatwa Syekh Muhammad Abdu 8, fatwa ulama-ulama mazhab Syafi'i 20. Yang penting ikhlas. Yang penting itu ibadah. Ibadah harus lillahi ta'ala. Bukan suka beribadah tetapi menjelek-jelekkan orang lain. Yang berbeda dengan kita jelek-jelekkan. Kita katakan itu tidak sah, yang sah yang punya kami. Jangan seperti itu. Ingat, yang menerima ibadah itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan Pak Imam, bukan Pak Camat, bukan Pak Bupati, bukan. Allah yang terima. Jadi yang penting kita bersatu. Selain salat tarawih, itu sangat penting juga. Sangat penting tadarus Quran. Jadi setiap bulan Ramadan Jibril turun. Berapa kali Jibril turun? Itu disebut di dalam hadis itu 10 kali. Jadi Jibril turun menyerupai dirinya sebagai seorang Arab yang ganteng, masuk di dalam kelompok yang sedang tadarus dalam masjid. Ada Rasulullah di situ, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat-sahabat lain sedang tadarus. Tiba-tiba datang Jibril, tidak dikenal orang. Kemudian baru dikenal setelah Rasulullah memperkenalkannya. Jibril membaca Al-Quran, Rasulullah menyimak, sahabat-sahabat menyimak. Menurut fatwa dari sejumlah ulama, terutama ulama kita Indonesia, Quraisy Shihab, beliau itu ulama Al-Quran, ahli tafsir Al-Quran. Jadi Jibril membaca itu sama dengan Mushaf Utsman.
Mashaf Utsman. Arti Mashaf Utsman yang kita gunakan sekarang, yang kita gunakan yang pertama surah Al-Fatihah, yang kedua surah Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran dan seterusnya, ya. Seperti susunan yang ada sekarang, ya. Bukan berdasarkan turunnya. Kalau turunnya harus Iqra yang pertama, kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang pertama. Tetapi yang pertama Ummul Quran. Jadi Al-Fatihah. Seperti yang didikte oleh Jibril, yang dibaca ulang oleh Jibril. Maka mashaf Al-Quran sangat kuat di dunia ini. Sangat kuat. Jadi orang-orang Syiah dulu tidak menerima. Orang Syiah tidak menerima. Mereka punya mashaf sendiri, mashaf Ali bin Abi Thalib. Di Iran, di Irak, di Pakistan tidak beda dengan Quran kita. Tetapi seluruh dunia Quran yang digunakan oleh umat Islam adalah Mashaf Utsman. Jadi Mashaf Utsman susunan seperti mashaf kita sekarang ini. Jadi alhamdulillah dari seminar-seminar Al-Quran internasional di Mekah, di Mesir, di Iran, juga di Malaysia, akhirnya ini satu kebaikan. Orang Syiah menyembunyikan mashafnya dan mereka menggunakan mashaf Utsman sekarang ini, karena mereka kalah dengan dalil-dalil sahih dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita ke Iran, ya, itu akan kita beli Quran seperti Quran kita, seperti Quran yang ada di Indonesia, seperti Al-Quran yang ada di Mekah, Madinah. Kita punya seorang teman, M. Syukur, ya, remaja Masjid Raya Baitur Rahman, tidak pulang-pulang lagi dia. Sudah berapa? Sudah 15 tahun di Qum. Ada dia pulang beberapa kali. Dia bawa mashaf kepada saya. Di rumah saya punya 2 mashaf Iran, mashaf Utsmani. Jadi seperti Quran kita. Walaupun Quran sama, tetapi nanti penafsirannya berbeda. Itu yang berbahaya. Berbahaya, tidak sama juga, bisa menyesatkan juga orang-orang Syiah itu, ya. Karena salah menafsirkannya, salah menerjemahkannya. Kalau kita Al-Baqarah itu adalah lembu betina. Lembu betina yang disuruh sembelih oleh Allah kepada umat Bani Israel karena pernah membunuh seseorang. Jadi celakanya orang Syiah menafsirkan Al-Baqarah itu kepada manusia yang paling mulia, penghuni surga, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binti Abu Bakar. Jadi Aisyah Al-Humaira itu manusia yang paling mulia, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya juga dijamin masuk surga. Suaminya, anak-anaknya semua dijamin surga. Suaminya Sayyidina Ali, anaknya Hasan dan Husain, kakeknya Muhammad. Nah, ya. Kan suaminya Muhammad, Aisyah itu kan suaminya Muhammad. Jadi paling mulia. Kok orang Syiah menafsirkannya Al-Baqarah itu Aisyah karena mereka benci kepada Aisyah. Kenapa mereka benci kepada Aisyah? Karena Aisyah pernah berperang dengan Sayyidina Ali, perang Jamal. Perang Jamal itu kalah Aisyah, Sayyidina Ali yang menang. Mereka orang Syiah itu mengutuk Sayyidina Ali, mengutuk Aisyah dan mengkultus Ali bin Abi Thalib. Dan banyak surat-surat lain yang direkayasa oleh orang-orang Syiah. Kesimpulan ulama, orang Syiah itu akidahnya tidak benar, karena mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain-lain, ya. Kecuali Ali yang tidak mereka kafirkan, Salman Al-Farisi, Abu Dhar Al-Ghifari, ya. Yang lain mereka kafirkan. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat, sebagai penutup kita baca hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga juga muttafaqun alaih, sangat sahih juga.
bunyinya juga sedikit saja beda. Bunyinya begini. Man qama Lailatul Qadri. Barang siapa mendirikan malam qadar, Lailatul Qadri. Man qama Lailatul Qadri. Barang siapa mendirikan malam Lailatul Qadri karena keimanannya dan karena mengharap ridha Allah, maka diampuni dosanya setahun yang lalu sama redaksinya. Cuma yang perlu kita syarahkan adalah maqama Lailatul Qadar. Barang siapa mendirikan malam Lailatul Qadar. Ini bagaimana mendirikan? Mendirikan malam Lailatul Qadar artinya ketika 10 terakhir bulan Ramadan kita harus serius mengharapkan kepada Allah, beribadah sungguh-sungguh, ya, supaya mendapat malam Lailatul Qadar yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan ibadah. Harus dengan serius, harus dengan betul-betul serius mengharap rahmat Allah. Allah akan memberi, karena Lailatul Qadar itu rahmat Allah yang terbesar, ya. Berapa satu malam Lailatul Qadar itu? Sama dengan 1000 bulan, sama dengan 84 tahun, ya. Sama dengan 84 tahun. Kalau setiap tahun kita mendapat Lailatul Qadar, cukup banyak pahala di hari akhirat. Banyak sekali. Mudah-mudahan ada di antara kita yang mendapat beberapa kali saja Lailatul Qadar, atau setiap tahun kita mendapat Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu tentu kita terjemahkan dengan rahmat Allah, dengan nikmat Allah. Jadi susah kalau kita terjemahkan sebagaimana diterjemahkan oleh orang-orang tasawuf sufi, misalnya sujud, kayu itu sujud. Bukan mustahil, Allah semua bisa. Allah juga bisa yang Allah memberikan kepada orang-orang tasawuf. Tetapi kita yang biasa-biasa saja, ditambah rezeki itu Lailatul Qadar bagi kita, ditambah taat kepada Allah Lailatul Qadar bagi kita, ditambah umur oleh Allah kepada kita juga Lailatul Qadar. Artinya rahmat Allah yang sangat banyak. Kalau Allah memberikan kayak sujud kepada ulama-ulama tasawuf, jangan bantah, bisa jadi, karena itu urusan Allah. Itu bisa jadi. Tetapi kalau kita ditambah umur saja, ditambah rezeki yang halal, ditambah kemuliaan di mata manusia, itu sudah luar biasa juga. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, akhirnya tibalah kita di pintu gerbang Ramadan 2 hari lagi. Mudah-mudahan kita semua mendapat umur panjang sampai selesai kita ibadah kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.